bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu tanggal 30 Maret 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan oleh saudari kita Suster Maria Sifra PRR yang saat ini sedang bertugas di Manila, Filipina dengan tema mencintai memberi hidup baru bagi orang lain. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 30. Renungan kita, doa kita hari ini bersama dengan saudari Suster Maria Dominik PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih, mari kita siapkan hati batin kita, tenangkan pikiran kita untuk memulai dengan doa dan renungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tritunggal Kudus, tinggallah selalu dalam hati dan budi kami. Beradalah selalu bersama kami. Dalam diri Yesus Kristus Sang Putra, Engkau membaharui janji-Mu dengan kami. Pada masa tobat ini, mampukanlah kami untuk membaharui kesetiaan kami kepadamu. Sebagaimana Engkau mencintai kami tanpa batas, Engkau mengubah hidup kami tanpa hitung melalui salib dan derita-Mu. Mampukanlah kami juga untuk mencintai semua orang tanpa batas seperti-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu,
sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mencintai, memberi hidup baru bagi orang lain. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Bapa Surgawi tak pernah berhenti. Bapa bekerja sepanjang zaman. Hal ini diakui oleh Sang Putra, bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus bekerja melanjutkan karya Bapa. Inilah tugas perutusan Yesus. Allah Bapa dan Putra bekerja karena cinta yang besar pada umat manusia. Di balik cintanya yang besar dan tanpa batas akan umatnya, Yesus tidak luput dari ancaman pembunuhan. Ketika mendengar kata-kata Yesus bahwa Ia pun bekerja juga, orang Yahudi semakin berusaha untuk membunuhnya. Ini terjadi karena mereka tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Allah yang hadir secara nyata di tengah kehidupan mereka. Terlihat bahwa semakin Yesus mengatakan kebenaran tentang dirinya dan pekerjaan-pekerjaan yang Ia lakukan adalah pekerjaan yang berasal dari Bapa, semakin membuat geram orang-orang Yahudi. Cinta Bapa sama dengan cinta Yesus untuk manusia. Yesus sudah menunjukkan semua pekerjaan Bapa, bahkan akan menunjukkan lagi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, termasuk membangkitkan orang-orang mati. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, cinta Yesus kepada manusia adalah cinta yang menghidupkan, bukan cinta yang mematikan. Ini berarti Yesus telah menjadikan dirinya jaminan hidup kekal bagi umatnya. Cintanya yang menghidupkan lebih dari sekedar materi yang hanya memuaskan hidup sesaat saat hidup di dunia. Tuhan memberikan apa yang tidak bisa diberikan manusia dan siapapun kecuali Dia, yaitu kebangkitan dan hidup kekal. Kehidupan ini diberikan kepada siapapun menurut kehendaknya, terutama mereka yang selalu setia kepadanya dan membina hidup baik selaras dengan segala perintahnya. Cinta Allah itu kekal abadi, tidak berubah, sekalipun kita tidak setia. Berbeda sekali dengan cinta manusia yang sangat dipengaruhi oleh suasana hati dan keadaan tertentu. Kristus datang ke dunia
untuk menunjukkan kekuatan cinta Allah itu. Cinta Allah itu memampukan Dia untuk memberi kehidupan baru dan melakukan apa saja yang Allah kehendaki atas dirinya. Dengan demikian kita belajar bahwa mencintai berarti memberi hidup baru kepada orang lain. Mampukan Dia menanggapi tujuan yang lebih baik sebagaimana yang dicita-citakannya. Mengalami dicintai berarti melewati kematian menuju kehidupan. Membiarkan cinta itu bekerja efektif berarti memiliki hidup abadi. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun hendaknya seperti Yesus. Cinta kita hendaknya menyatu dengan cintanya. Cinta yang memiliki daya yang menghidupkan. Kehadiran kita di tengah orang lain harusnya menjadi buah kehadiran yang menghidupkan. Kehadiran yang memberi semangat baru, motivasi baru, dan aura hidup yang baru bagi orang lain. Semoga kita semakin mampu mencintai, artinya mampu memberi hidup baru bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia, Engkau baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang Engkau jadikan. Tolonglah kami untuk rela mencintai Engkau melalui cinta kami kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau selalu setia dalam segala perkataanmu dan penuh kasih setia dalam segala perbuatanmu. Engkau selalu menjadi penopang bagi semua orang yang jatuh dan kekuatan bagi semua yang lemah. Tolonglah umat-Mu yang dalam beban derita agar tetap kuat dan tegar dalam Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adil dalam segala jalan-Mu dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Mu. Engkau dekat pada setiap orang yang berseru kepadamu. Ajarilah kami untuk setia berseru kepadamu untuk berbagi kepentingan dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan pengharapan umat-Mu untuk kesatuan negara Rusia dan Ukraina yang sedang berperang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Para kudus pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabatku yang terkasih sudah bergabung bersama dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa kita bersama dan renungannya pada hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.